Detik-detik anggota Kopassus mengamuk setelah istrinya diperas oleh ormas Grip di toko sembakonya. Ormas itu dihajar oleh anggota Kopassus yang mengamuk tanpa kendali, hingga akhirnya ormas itu ditangkap oleh polisi. Gimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah terbaru lainnya. Matahari baru saja naik ketika Sersan Kepala Aditya Prasetya, seorang anggota Kopassus yang dikenal disiplin dan bersahaja, mengantar istrinya, Raras, ke toko kecil milik mereka di ujung pasar. Toko sembako sederhana itu dibangun dari hasil jerih payah Aditya selama bertugas, sebagai bentuk harapan untuk masa depan setelah masa dinasnya berakhir. Raras, perempuan lembut dan ramah asal Bantul, selalu melayani pelanggan dengan senyum. Keberadaan toko mereka cukup dihormati warga pasar, tapi diam-diam mengusik perhatian oknum Gerib, sekelompok preman bermantel ormas yang merasa berkuasa di kawasan itu. Hari itu, Aditya harus kembali ke markas di Kartasura untuk latihan rutin. "Mas, hati-hati di jalan. Aku bisa sendiri di toko kok," ujar Raras sambil mengecup tangan suaminya. Aditya mengangguk. Tak sedikit pun curiga hari itu akan jadi awal petaka. Siang hari, seorang pria tinggi berbadan besar dengan jaket hitam bertuliskan inisial ormas GRIB memasuki toko. Wajahnya keras, matanya tajam menyorot Raras. Di belakangnya, dua orang lain berdiri tegak, berlagak seperti pengawal preman. "Bu, toko ini belum setor bulan ini. Sudah jatuh tempo," ucap pria itu datar, tapi mengancam. Raras bingung. "Maaf, maksudnya setor apa ya Pak? Jangan pura-pura bego. Semua toko di blok sini tahu aturannya. Mau aman, ya harus ikut iuran," balasnya dengan nada tinggi. Raras mulai gelisah. Ia tak pernah diberitahu soal setoran apapun. "Maaf, suami saya tidak pernah bilang harus setor ke siapapun. Kalau gitu kasih tahu suami ibu. Kalau nggak mau, ada yang rusak di sini," ucapannya dingin. Tangannya memukul meja kayu toko, membuat beberapa barang jatuh. Raras terkejut, wajahnya pucat. Beberapa pedagang hanya melirik sekilas, lalu pura-pura sibuk. Mereka tahu siapa pria itu. Sugeng, pentolan ormas yang sudah lama jadi penguasa pasar. Sugeng dan anak buahnya pergi, tapi ancaman itu membekas kuat. Tangannya gemetar saat mengunci toko lebih cepat dari biasanya. Sore itu, ia menunggu Aditya pulang sambil menahan air mata. Malam hari, Aditya baru tiba sekitar pukul 8 malam. Begitu melihat wajah istrinya yang tegang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. "Ada apa, Ras?" Raras mencoba tenang, tapi suara gemetar tetap terdengar. "Mas, ada orang datang siang tadi, ngaku dari ormas, minta setoran, ancam kita." Aditya terdiam, matanya menatap tajam ke arah pintu toko yang sudah tertutup. Rahangnya mengeras. "Namanya siapa?" "Orangnya manggil Sugeng, katanya dari GRIB." Beberapa detik sunyi, lalu Aditya bangkit, membuka lemari kecil di belakang dapur, dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah tas kain lusuh, berisi atribut militer. "Besok, aku yang jaga toko." Wajahnya tenang, tapi dalam dadanya, api sudah menyala. Pagi itu, langit di atas pasar ngemplak mendung. Kabut tipis menyelimuti kios-kios yang baru mulai dibuka. Namun tak ada yang menyangka bahwa suasana pasar akan berubah drastis pagi itu. Aditya Prasetya berdiri di depan toko miliknya. Di bahunya menggantung tas selempang kecil. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam menyapu sekeliling. Di balik ketenangan itu, ada amarah yang sudah disulut malam sebelumnya. Raras, yang berdiri di belakang meja toko, mencoba tersenyum seperti biasa, tapi tatapan matanya selalu mengarah cemas keluar. Ia tahu, cepat atau lambat, orang itu akan kembali. Dan benar saja. Sekitar pukul 10 pagi, Sugeng, si preman Grip, muncul lagi bersama dua orang rekannya. Langkahnya pongah, wajahnya menantang. Ia tak tahu, hari ini bukan lagi hari kemarin. "Wah, suaminya udah pulang ya?" Sugeng berseru sambil tersenyum mengejek. "Bagus, jadi nggak perlu dijelasin dua kali. Aturannya jelas, semua toko setor, kecuali pengen diganggu." Aditya tidak menjawab. Ia menatap lurus, tegas. Tubuhnya diam, tapi saraf-sarafnya sudah siaga. "Saya pemilik toko ini, dan tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan kami bayar kepada kalian. Kalian bukan aparat. Kalian bukan siapa-siapa di sini." Sugeng tertawa pendek. "Wah, gaya tentara. Sok bener sendiri.
Ini pasar bos, bukan markasmu. Kalau nggak mau ribet, mending nurut. Aditya perlahan melangkah ke depan. Hanya selangkah, tapi cukup membuat Sugeng dan anak buahnya refleks waspada.